Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Sebelumnya ada pernah ngeliat abang nggak? Belum. Oke. Kenalan dulu ya. Kenalkan, nama abang Muhammad Olidafa. Bisa dipanggil Bang Dafa. Oke. Sebelumnya udah pernah belajar tentang ini belum? Jenis-jenis bidang jasa? Belum? Oke. Sebelum masuk, abang ada game. Jadi gamenya kalau misalkan abang bilang mekar, tangannya kayak gini. Kalau misalkan abang bilang kucuk, tangannya kayak gini. Oke? Udah pernah nyoba belum? Atau udah ada yang tahu? Belum. Oke. Kalau abang bilang mekar, tangannya kayak gini. Coba semuanya. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kayaknya kalau kuncup ya nggak ada tepuknya, sepi ya. Coba kalau kuncupnya kayak gini. Oke. Jadi kayak tepuk tangan gitu. Coba ya. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Masih kuncup, belum gini ya. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Fokus. Ayo lagi ya. Mekar. Gimana mekar? Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Oke, segitu dulu ya biar enggak ngantuk. Oke, selanjutnya kita belajar tentang jenis usaha bidang jasa. Apa sih jenis usaha bidang jasa? Ini dengar baik-baik ya. Usaha bidang jasa merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini. Contohnya, kalau misalkan adek mau cukur rambut, mau pangkas, itu merupakan contoh usaha bidang jasa. Kenapa bang? Karena kita membayar orang yang memangkas rambut kita. Orang memangkas rambut punya keahlian atau enggak? Punya dong. Kalau enggak nanti bopak palanya, ya kan? Nah, terus selanjutnya yang mana yang membuka jasa akan dibayar. Nah, contohnya yang tadi, adek bayar uang pangkas, adek dapat hasil pangkas rambut yang rapi, ya kan? Jadi ibarat kata uang ditukar dengan jasa. Itu yang dimaksud dengan jenis usaha bidang jasa. Mau dicatat atau enggak? Mau dicatat? Catat. Oke, kalau mau catat, abang dikte. Usaha bidang jasa adalah merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu. Oke, abang ulangi ya. Yang mana? Merupakan sebuah bisnis yang menggunakan yang menggunakan
ilmu. Dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Dalam bidang tertentu. Ya. Yang mana yang membuka jasa udah belum? Akan dibayar ya, sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Udah? Oke. Selanjutnya itu adalah contoh-contoh usaha bidang jasa seperti yang ada di manulis. Yang dimana yang pertama adalah penyedia jasa pemandu wisata. Sebelumnya ada yang pernah nggak kayak misalkan ke museum gitu, terus ada dipandu sama seseorang kayak ngejelasin dia ini tuh apa gitu. Ada yang pernah? Itu juga termasuk salah satu penyedia jasa pemandu wisata, yang dimana orang yang memandu itu dia memberikan sebuah penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang kalian tuju gitu. Terus yang kedua, usaha penjualan barang sendera. Sendera di sini maksudnya itu kayak souvenir. Tahu nggak? Contohnya kayak ini deh. Kalau misalkan ada kayak kondangan atau nikahan, ada acara nikahan terus dapet kayak gelas, kayak apa biasanya di sini? Gantungan kunci, ya kayak gitu namanya itu souvenir. Jadi kayak setiap ada kayak acara nikahan kan, itu entah mau baliknya dikasih barang ya kan. Nah itu dia souvenir. Itu juga termasuk ke dalam usaha penjualan barang sendera. Yang kedua adalah pengelola jasa penginapan, yang dimana itu kayak hotel, terus apartemen. Tapi kalau apartemen lebih kayak tempat tinggal kan. Kalau hotel tempat penginapan ya. Terus yang ketiga, penyedia jasa wisata dan transportasi. Maksudnya di sini itu kayak perahu, nampak gambarnya? Terus ada bis, bus, ya, ada pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Nah, itu juga termasuk penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Oke, selanjutnya abang mau nanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari jenis usaha bidang jasa di bagian pariwisata dan transportasi selain yang ada di sini? Ada yang bisa? Apa? Apa ada deh, ya kan? Apalagi coba? Apa? Iya, pintar. Terus ada lagi? Apa? Hah? Kereta. Masuk
nggak kira-kira kereta? Enggak, kenapa? Kenapa kereta nggak masuk? Apa? Coba. Hah? Taksi. Berarti taksi sama Grab masuk dong? Masuk nggak? Masuk. Nanti juga. Sebenarnya taksi dan Grab itu bukan dalam penyedia jasa pariwisata, tapi dia lebih ke penyedia jasa transportasi. Kalau pariwisata itu dia yang bisa mengantar kita dari pulau ke pulau, antar kota, kereta api masuk tuh, ya kan? Pesawat terbang tentunya bisa, ya kan? Terus bus juga ada, gitu, oke? Terus di sini akan menjelaskan tentang sektor jasa di Indonesia. Sektor itu maksudnya bagian jasa di Indonesia. Di Indonesia ini ada bagian apa aja sih Bang? Tentang jenis-jenis usaha bidang jasa. Nah, di Indonesia terutamanya itu terdapat jenis-jenis apa? Jenis usaha bidang jasanya yaitu terdapat di bagian pariwisata. Kenapa sih Bang pariwisata? Karena di Indonesia tersendiri itu banyak objek alam, wisata alam yang indah. Betul atau betul? Nah, jadi Indonesia itu bagian tentang pariwisata khususnya di bidang jasa itu berkembang besar. Mau dicatat atau enggak? Enggak. Mau enggak? Nah, oke. Sebelum Memang lanjut ke materi selanjutnya, kalau ada kita main game yang tadi mekar kuncup, oke? Yang nggak fokus diri, oke? Mekar kuncup, ulang lagi ya. Ulang. Turun dulu semua. Fokus ya. Mekar kuncup, mekar. Ya. Kuncup, mekar. Kuncup, mekar. 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 Diri siapa itu? Diri. Oke, dah. Lanjutnya nanti kalau mau duduk harus jawab pertanyaan apa? Oke. Selanjutnya aku mau jelasin yang dimana itu bidang jasa ini berkaitan tentang apa sih Bang? Maksudnya berkaitan tuh berhubungan tentang apa sih Bang? Jadi dari bidang jasa ini itu dia berhubungan dengan pemberian kepada konsumen. Maksudnya tentang ini apa? Masyarakat. Contohnya kan di Indonesia yang berkembang pesat itu adalah tentang pariwisata. Pariwisata itu tertuju pada siapa sih? Terutama khususnya itu tertuju kepada orang Indonesia juga termasuk, tapi lebih fokusnya ke orang yang belum mengetahui tentang daerah itu. Oke. Jadi kalau misalkan orang belum tahu tentang daerah itu Bang, apakah termasuk dalam pariwisata? Tentu saja termasuk, tapi itu bukan bagian tentang poinnya. Sekarang buat yang berdiri aku mau nanya nih, apakah tahu tentang Oyo? Tahu nggak? Nggak pernah dengar? Oke, kita ganti pertanyaannya. Apa aja sih ciri-ciri tentang perusahaan jasa? Tahu nggak? Coba sebutin satu aja. Kan tadi di awal aku udah jelasin maksudnya. Terus aku udah kasih contoh tuh. Pekerja kantoran.
Itu contoh ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah dia mempunyai pinter. Duduk. Ya, ada nggak dari di catat? Ada. Nah, kan? Catat nggak? Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Sebutkan di mana pemandu wisata itu berada selain di museum. Jadi di mana nih biasanya yang ada pemandu wisatanya selain di museum? Gimana? Lihat aja sama teman sampingnya tuh. Kalau nggak bisa jawab, tunjuk temen yang bisa bantu. Boleh tunjuk temen yang bisa bantu. Siapa? Tunjuk kawannya. Tunjuk aja nggak apa-apa. Jadi kawannya ngebantu. Siapa? Yang mana Roji? Oke, dia coba. Apa? Di mana pemandu wisata selain yang ada pemandu wisata selain di museum? Di mana? Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau kolam renang jadinya latihan renang, ya nggak? Ya. Coba salah nih temennya nih. Coba tunjuk lagi yang bisa kira-kira. Di pantai. Di pantai bisa nggak? Bisa nggak? Enggak, kenapa enggak? Bisa nggak? Bisa, karena kan di setiap daerah punya pantai yang berbeda-beda, ya kan? Kalau itu ada mitos yang ini, ya kan? Ada cerita tentang ini, jadi bisa ada pemandu wisatanya. Tadi siapa yang jawab pantai? Oke, tepuk tangan dulu dong buat temennya. Oke, duduk. Selanjutnya, Abang akan menjelaskan tentang contoh-contoh yang lebih mencakupi, yaitu adalah tentang contoh objek wisata di daerah di bagian kesenian. Maksudnya bagian kesenian itu contohnya itu adalah kayak candi, ya kan? Terus upacara adat, upacara daerah, itu termasuk ke bagian ini wisata budaya. Contohnya kayak ini nih. Ini candi. Kenapa Bang kok ada candi di bagian penyedia jasa pariwisata dan transportasi? Karena candi termasuk ke bagian objek pariwisata. Siapa di sini yang udah pernah ke candi? Belum pernah? Candi Borobudur belum pernah? Di mana Candi Borobudur letaknya? Ada yang bisa jawab? Di mana? Iya, bagus. Nanti yang bisa jawab ada 3 orang temen abang ya. Abang ada sesuatu. Oke. Baik. Itu aja dari abang. Sebelum abang tutup kita main kuncup mekar lagi, oke? Kuncup mekar. Kuncup mekar. Mekar. Lagi, sekali lagi ya. Kuncup mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Oke, terakhir deh, terakhir. Habis itu kita udahan. Oke. Kuncup mekar. Mekar. Udah. Oke. Baik. Itu aja yang ingin
nanti ada yang bisa jadi sebagian di antara ini, pengelola ini. Sekian dari Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.